Kelihatannya dalam tingkat diskurs pun soal itu udah ada tuh. Tapi oke, itu adalah semacam taktik dan strategi pada 98. Jadi kalau dia dipersoalkan lagi sekarang, itu memang berhak sejarah untuk meninjau. Jadi jangan ada upaya untuk manipulasi sesuatu yang memang sifatnya historis. Itu dasar kenapa perdebatan itu masih muncul lagi itu. Karena dianggap Pak Prabowo ada di dalam lingkungan itu, dan peristiwa itu juga memerlukan pemeriksaan kesaksian bahwa Pak Prabowo atau siapa yang menangani. Ya, peristiwa itu ada, tetapi itu ada perintah internasional. Memang ada soal internasional waktu itu yang mulai mengusut legitimasi dari Presiden Soeharto. Jadi faktor internasional pasti ada di situ. Kita tahu bahwa bahkan peristiwa 1965 itu kuat sekali faktor internasional, itu persaingan ideologi perang dingin kan. Jadi sejarah tetap sejarah, politik tetap politik, hukum tetap hukum, itu intinya itu. Dan tidak mungkin kita berupaya untuk memanipulasi sejarah, karena itu ada urusan para pakar sejarah yang menentukan. Tidak mungkin kita mengulangi politik itu, karena politik itu cuma satu kali terjadi, lalu transaksi di belakangnya harus kita bahas. Nah, itu agak rumit itu. Jadi sekali lagi fakta hukumnya sudah ada, itu bahwa dokumen tentang pelanggaran HAM 98 sudah ada di Komnas HAM dan di pemerintah. Pemerintahan Prabowo ini, bagaimanapun juga ini, siapapun yang masuk dalam kabinet ini mesti menyadari bahwa ini jauh berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi. Karena dipastikan jauh lebih mendapat sorotan. Selain karena kecurigaan Jokowi tetap cawe-cawe, tapi kan juga ada ekspektasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan pidatonya itu waktu acara pelantikan itu kan luar biasa ya. Ini janji-janji Pak Prabowo itu pasti dicatat, dan ini yang di-highlight kan soal komitmennya dia itu terhadap kesejahteraan rakyat. Ini saya kira yang paling banyak mendapat perhatian dan dicatat. Dan kemudian orang menunggu-nunggu apakah ini nanti hanya sekedar janji-janji manis atau betul-betul janji yang akan ditunaikan. Ya, kita harus berpikir jernih tentang masa depan dan mulai menduga misalnya apakah komposisi kabinet hari ini itu menunjukkan ada kehendak untuk membereskan PR-PR di bidang hak asasi manusia. Apakah komposisi dalam kabinet yang mengatur misalnya soal tanah karena konflik agraria akan berlangsung terus, itu betul-betul ingin menyelesaikan sebut aja tabungan problem yang masih ada hari ini, soal konflik agraria, penggusuran tanah rakyat, upaya untuk memulihkan hak-hak petani, hak-hak nelayan, janji bahwa aktivis lingkungan tidak akan dipidanakan, janji bahwa kehidupan demokrasi akan dipulihkan.